Di masa pemerintahan Jokowi yang kedua, beliau ini mendapatkan amanah, mendapatkan kepercayaan sebagai koordinator staf khusus Presiden. Di tengah kesibukannya di ruang lingkup istana, memikirkan negara juga, membantu tugas Presiden Jokowi juga yang begitu banyaknya, ini ternyata beliau masih menyempatkan waktu untuk bisa melakukan kegiatan sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minatnya, yaitu mengajar. Kemudian juga menuangkan seluruh isi pikirannya dalam tulisan dengan membuat buku, menjadi peneliti, mendirikan yayasan, dan juga memberikan feedback yang luar biasa terhadap alma maternya. Aktif di kepengurusan keagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Saya akan ajak Anda untuk bisa mengenal lebih dekat sosoknya dan juga melihat apa tugasnya sebenarnya, apa yang dilakukan sebagai koordinator staf khusus Presiden. Bagaimana kemudian beliau ini mengkoordinasi para staf khusus yang tentunya Anda juga tahu bahwa di saat ini Presiden Jokowi mengangkat staf khusus milenial, anak-anak muda. Apa kesusahannya ataupun juga apa tantangannya untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, menyamakan visi dan juga menyamakan misi, dan bagaimana pandangan beliau terhadap birokrasi terutama di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, saya akan langsung saja perkenalkan sosok yang ada di samping saya, yaitu tentunya Dr. Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, SIP, MSI. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Mbak Putri. Gimana kabarnya? Sehat Mbak. Baik, sehat alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya di sela-sela kegiatannya ini untuk bisa bersama saya ngobrol di sini. Kita juga akan berikan informasi kepada para pemirsa tentunya. Tapi kalau saya tadi singgung, pertama memang di masa era kepemimpinan Pak Jokowi yang pertama menjadi staf khusus Presiden. Kemudian sekarang menjadi koordinator dari staf khusus Presiden. Perbedaan tugas apa Pak yang dirasakan ini menjadi tantangan, menjadi challenge tersendiri bagi Pak Ari? Ya, periode pertama saya memang di staf khusus Presiden ya. Tugasnya memang menyiapkan substansi yang dibutuhkan oleh Bapak Presiden. Apakah itu dalam hal pidato, kemudian arahan, dan juga pernyataan-pernyataan pers yang disampaikan oleh Presiden. Kita siapkan dan tentu itu akan menjadi bagian dari narasi yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Selain itu ada kegiatan lain yang menyiapkan dalam aspek gratifikasi itu dalam periode pertama. Pekerjaannya banyak sekali berinteraksi dengan knowledge sebenarnya, pengetahuan. Dan pada periode kedua tugasnya ditambah oleh Bapak jadi koordinator staf khusus Presiden. Jadi saya mengkoordinasikan staf khusus Presiden yang ada begitu, ada teman-teman khusus yang mempunyai kekhususan menekuni misalnya di bidang ekonomi, bidang hukum dan lain-lain. Saya mengkoordinasikan termasuk bagaimana menyambung komunikasi dan koordinasi dengan di lingkaran istana termasuk juga kantor staf presiden. Oleh karena itu adalah satu pekerjaan yang menurut saya sangat penting itu, bagaimana membangun simpul komunikasi dan juga sharing knowledge di antara staf khusus dan juga di unit-unit yang mendukung Bapak Presiden. Ini membangun simpul komunikasi. Kuncinya apa Pak? Karena sepertinya kalau kita lihat staf khususnya apalagi dengan yang ada sekarang, konfigurasi yang sekarang ini sangat beragam begitu kan isinya, termasuk dari segi usia juga. Apa kemudian yang membuat semua staf khusus Presiden ini bergandengan tangan, visi misinya sama, serupa, jalannya pun bareng gitu Pak? Masing-masing staf khusus itu kan mempunyai background yang luar biasa ya, dari sisi knowledge, dari pengalaman, dan saya kira itu sangat penting sekali kalau knowledge yang ada itu bisa dibagi bersama, sehingga kita bisa melihat situasi yang ada itu secara transdisiplin, tidak hanya multidisiplin tapi transdisiplin. Perspektif untuk melihat sesuatu sekarang ini sangat kompleks ya, situasi dunia yang berubah sangat cepat, masyarakat dengan ekspektasi yang sangat tinggi, itu memerlukan satu knowledge yang tidak tunggal. Kita nggak bisa melihat sesuatu itu hanya dalam satu kacamata, harus bisa melihat dari berbagai perspektif. Nah, itulah sebabnya sangat penting sekali arti penting dari sinergi dan membangun simpul komunikasi. Karena dengan knowledge yang beragam itu orang bisa berbagi dan menemukan sesuatu yang kita anggap tepat dalam memahami
persoalan. Di Republik ini kan dinamis sekali dan Betul. itu memerlukan itu tadi simpul komunikasi. Baik. Dan itu saya kira tidak hanya untuk di istana ya, saya kira juga di masyarakat, di dalam pemerintahan daerah, simpul-simpul komunikasi itu karena kita punya informasi dan pengetahuan yang beragam dan itu perlu dikonsolidasi dengan baik gitu. Sehingga semua kebijakan itu berbasis pada knowledge yang kita sebut sebagai knowledge based policy gitu ya. Data, informasi dan konsolidasi pengetahuan itu diperkuat sehingga akhirnya kebijakan itu akan menjadi semakin tepat untuk menangkap dinamika yang berubah. Baik, Pak Ari ini kan juga mengkoordinasi para staf khusus Presiden, terutama yang generasi milenial, mereka yang kaum muda. Nah ini menarik Pak, masyarakat juga ingin sekali tahu, oh berarti kalau menjadi staf khusus Presiden, bayangan masyarakat, kalau menjadi staf khusus Presiden, berarti kemudian sering berdiskusi dengan Presiden, sering berkomunikasi dengan Presiden, memberikan masukan ataupun apapun, inovasi dan sebagainya untuk Presiden. Nah bagaimana Pak kemudian membawai para staf khusus milenial, karena banyak juga loh Pak yang menilai bahwa anak milenial sekarang ini nggak melek politik, tapi ternyata salah. Justru Pak Jokowi menggandeng mereka, para generasi milenial ini untuk bisa memberikan sesuatu hal yang baru di pemerintahan yang saat ini. Indonesia itu punya talenta-talenta hebat ya, yang tersebar di berbagai macam sektor dan talenta muda yang punya keahlian dan mereka tumbuh berkembang di dalam komunitas mereka dan punya banyak sekali hal-hal yang terkait dengan perubahan itu ya, respon terhadap perubahan sangat cepat. Mereka adalah bagian dari digital native gitu dan sangat agile terhadap perubahan dan adaptif dengan perubahan dan informasi yang mereka serap itu luar biasa dan pengetahuan yang mereka bangun juga sangat luar biasa. Dan ini perlu ada bridging, ada jembatan untuk komunitas anak muda dengan talenta hebat ini dengan presiden gitu, supaya presiden mendapatkan banyak sekali gagasan-gagasan yang berkembang di anak muda. Apa yang dipikirkan oleh anak muda, apa yang sudah dilakukan oleh anak muda, dan mereka memberikan solusi dari persoalan yang mereka hadapi, dan itu sangat banyak dan luar biasa. Dan itu yang kemudian bisa ditransport ke dalam transformasi ke dalam kebijakan, sehingga kebijakan yang dibangun itu semakin inovatif dan menjawab apa yang menjadi harapan anak-anak muda. Itu yang sebenarnya bagian dari mengapa presiden memerlukan untuk mengangkat status milenial, termasuk juga bisa menjadi bridging antara presiden dengan anak muda. Jadi penting sekali supaya kebijakan-kebijakan yang ada sekarang ini menjawab juga apa yang menjadi persoalan dan juga yang ingin jawab pemerintah kepada anak muda. Karena kita tahu sekarang generasi milenial, generasi Z, betul, itu luar biasa besar persentase populasi Indonesia. Itu yang akan menjadi kekuatan kita di masa depan. Nah ini harus ditangkap betul oleh pemerintah dan juga saya kira tidak hanya pemerintah, semua organisasi harus melihat potensi milenial ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam proses kebijakan maupun di dalam merespon situasi yang akan terjadi dalam masyarakat. Baik, adanya jumlah populasi generasi milenial ini bisa menjadi sebuah kekayaan potensi tersendiri bagi negara kita. Betul. Kalau tadi sudah melihat apa kemudian kiprah dari para staf khusus milenial ini, nah kalau Bapak melihat mengenai masalah ASN, aparatur sipil negara, yang juga ini merupakan generasi milenial, bagaimana Pak melihatnya kinerja mereka juga di lapangan? Apa yang berbeda dibandingkan ASN-ASN di masa-masa sebelumnya? Ya, kita punya harapan besar kepada ASN milenial ya. Sebenarnya mereka hidup di dalam satu zaman yang berubah. Yang saya sebut tadi, mereka adalah bagian dari digital native gitu. Orang yang sebenarnya cara mereka berpikir, cara mereka untuk berinteraksi itu sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Anak-anak kita sekarang ini sangat dalam tentu ramah sekali dengan digital. Dan ini sebenarnya harus menjadi sesuatu yang ditangkap oleh dalam hal ini BPSDM ya. Karena kita tahu bahwa lingkungan yang terbangun di dalam
institusi pemerintahan itu dibangun dalam konstruksi yang berbeda di masa lalu dibandingkan anak-anak yang tumbuh sekarang ini. Baik. Ya, istilahnya ya kita membangun satu model yang dalam tanda kutip kolonial untuk di dalam lingkungan yang baru di mana anak-anak muda milenial tumbuh. Itu harus ada upaya untuk mentransformasi supaya generasi milenial yang masuk ASN itu ya bisa hidup atau mengembangkan ekosistem baru di dalam institusi pemerintah. Nah, kemudian bagaimana pengaruh dari para milenial ini untuk bisa memberikan sentuhannya terhadap birokrasi di masa revolusi industri ini? Kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan podcast ini. Kalau tadi sebelum jeda kita sudah mendengarkan bagaimana tugas dari Pak Ari dan juga apa sebenarnya kiprah peranan dari para staf khusus Presiden milenial ini. Saya jadi tertarik dengan salah satu hal yang disebutkan oleh Pak Ari tadi di awal, bahwa memang salah satu tugasnya ini adalah ada di belakang semua naskah pidato ataupun apapun yang diputuskan oleh Presiden. Ini bagaimana Pak sebenarnya menjalankan tugas ini? Sebelumnya memang di setiap event selalu merancang naskah yang akan dibacakan oleh atau naskah pidato yang akan dibacakan oleh Pak Presiden. Ya memang tugas pertama ya harus menyiapkan itu ya. Kita tahu Bapak Presiden kegiatannya sangat padat. Baik, gaya komunikasi apa sih Pak kemudian yang ditonjolkan sehingga kemudian match antara apa yang diinginkan oleh tim dengan apa yang memang menjadi keseharian ataupun juga ide dari Pak Jokowi? Ya memang kita harus melihat gaya beliau ya. Kita tahu Presiden Jokowi mempunyai gaya yang berbeda ya. Dari cara beliau menyampaikan sesuatu kan beliau to the point, straightforward. Apa yang ingin beliau sampaikan itu sudah tegas, pesan-pesannya clear gitu. Dan disampaikan dalam bahasa yang sangat sederhana, bisa dipahami oleh publik secara luas. Jadi esensi komunikasi itu kan sebenarnya bagaimana pesan itu sampai kepada audiensnya, pendengarnya, sehingga audiens itu memahami apa yang menjadi direction dari Presiden. Itu menjadi salah satu yang sebenarnya sesuatu yang kita anggap justru berat gitu. Karena bagaimana men-summary atau membuat sesuatu itu menjadi padat dan bisa dipahami orang begitu dengan sangat clear gitu. Itu saya kira salah satu tantangan komunikasi yang harus dibangun, dan saya kira Bapak Presiden Jokowi luar biasa, beliau menyampaikan itu secara narasi yang saya kira semua audiens di Republik ini baik itu dari segmen yang berbeda-beda itu bisa paham tentang apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, pernah terjadi diskusi yang cukup alot nggak Pak kemudian saat sedang menggodok segala macam naskah pidato ataupun arahan dan sebagainya ini dengan Pak Presiden? Enggak, ini kan sesuatu yang sudah biasa yang kita kerjakan ya. Jadi yang kita pelajari adalah apa yang sudah beliau sampaikan, karena beliau kan sudah hampir 8 tahun ini di presiden menjadi presiden, dan itu tentu banyak sekali hal-hal yang menjadi visi beliau, menjadi cara berpikir beliau, dan itu kemudian harus kita gunakan sebagai basic atau kerangka untuk
untuk menyusun apapun narasi yang dibangun oleh beliau. Tentu kita berhadapan dengan kompleksitas baru, tantangan-tantangan baru, respon terhadap itu pun sangat clear dari Presiden. Itu yang saya kira tidak terlalu sulit untuk memahami itu. Nah, tentu beliau punya juga pandangan-pandangan yang kemudian beliau sampaikan ke publik yang dari yang kita siapkan, dan itu juga menjadi bahan yang kemudian kita pakai untuk berikutnya. Jadi tentu ini akan sangat dinamis dalam penyusunan bahan ya yang disampaikan kepada Presiden. Dari survei wilayah ataupun lingkungan istana sendiri, bagaimana melihat publik, masyarakat yang tadi sudah disinggung jadi oleh Pak Ari juga, ini terdiri dari berbagai macam kalangan, berbagai macam segmen. Mereka bagaimana menerima segala macam pidato ataupun juga arahan yang disampaikan, ketentuan yang disampaikan oleh Pak Presiden sejauh ini? Saya melihat cara berkomunikasinya Presiden luar biasa ya. Kalau beliau ke daerah kunjungan kerja dan berinteraksi dengan berbagai kalangan, beliau menyampaikan sesuatu yang mudah sekali dipahami. Misalnya untuk kalangan-kalangan masyarakat bawah begitu, dan masyarakat yang dari berbagai profesi, beliau berinteraksi dengan sangat mudah gitu. Dan itu menurut saya salah satu keunggulan dari Presiden Jokowi yang kita miliki, karena beliau sering belusukan, berkomunikasi dengan cara-cara yang digunakan oleh masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat begitu. Ketemu di pasar, ketemu di apa namanya petani, ketemu nelayan, begitu, sesuatu yang dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Saya kira itu bagian yang penting. Tetapi ketika beliau di pemerintahan memimpin rapat kabinet atau direksi yang beliau sampaikan sangat clear dan jelas gitu, sangat tegas gitu ya, direktif ya, apa yang harus dilakukan, apa yang diputuskan, sehingga keputusan yang diambil itu bisa dipahami dengan sangat jelas oleh para pembantunya, dan itu harus dijalankan. Dan beliau melakukan proses evaluasi, melihat lagi progresnya seperti apa. Tidak hanya di dalam rapat-rapat, tetapi beliau melihat progresnya di lapangan. Ini yang saya sebut sebagai manajemen lapangan ya, karena beliau tidak hanya melakukan monitoring evaluasi itu dalam rapat, tetapi melakukan monitoring evaluasi langsung direct ke lapangan. Misalnya lihat progres jalan tol, melihat progres dari bendungan, melihat progres dari pembangunan infrastruktur. Itu semua bisa dilakukan ke lapangan. Kalau Presiden aja datang, menterinya bisa datang 2-3 kali. Bahkan dirjennya mungkin datang lebih dari itu. Jadi itu salah satu strategi untuk memastikan apa yang diputuskan di dalam rapat kabinet itu deliver, bisa dijalankan. Itu saya kira salah satu strategi komunikasi dan model kepemimpinan yang menurut saya dibangun oleh Bapak Jokowi ya. Saya sepakat dengan dikatakan oleh Pak Ari, bagaimana kemudian Pak Presiden Jokowi datang langsung ke berbagai daerah, melihat langsung dan menyentuh langsung masyarakat, melihat apa yang mereka alami, melihat kendala apa juga yang mereka hadapi begitu. Dan itu tadi, cara-cara komunikasinya itu memang unik-unik di setiap daerah ini, cara komunikasinya mengikuti daerah tersebut, menyesuaikan dengan masyarakat bahkan yang ada. Bahkan bahasa atau sapaannya juga berbeda-beda kan. Kalau beliau ke Sumatera Utara dengan keragaman sapaan itu, beliau melakukan itu karena di situ budaya disentuh gitu. Pendekatan bagaimana kita menghormati, respect terhadap budaya dan kearifan yang muncul di sebuah daerah. Baik, itu salah satu hal yang kita kagumi dari Pak Jokowi. Satu Pak yang jadi penasaran saya, kalau kemudian Pak Jokowi jalan-jalan begitu, sering bagi-bagi hadiah ke masyarakat, juga merupakan bisikan ataupun juga ide dari Pak Ari bukan ya? Sering. Bukan, beliau itu lakukan itu sudah lama ya. Jadi bagaimana beliau tidak hanya memberi hadiah itu kan bagian dari sesuatu yang beliau sampaikan untuk memudahkan untuk berkomunikasi, tapi beliau selalu kalau ke daerah dan bertemu masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan, itu beliau bicara soal sesuatu yang sangat prinsip, sangat penting, yaitu satu, bicara Pancasila, kedua, bicara soal keragaman kita, kebinekaan kita, dan urgensi untuk membangun kerukunan dan persatuan. Dan beliau lakukan itu secara konsisten gitu. Jadi misalnya orang ditanya Indonesia itu pulau-pulaunya apa saja, bahasanya apa saja, sukunya apa saja. Itu kelihatan ringan, tetapi menurut saya sangat penting, apalagi dilakukan oleh seorang pemimpin ya. Karena orang akan diingatkan bahwa negara kita adalah negara yang sangat bineka, majemuk begitu.
dan orang harus menjaga ini secara baik. Dan beliau mengapresiasi masyarakat yang kemudian, yang ini saya lihat sebagai sesuatu yang sangat penting, jarak kekuasaan ya antara pemimpin dengan rakyat itu tidak jauh. Ya, diukur dengan cara apa? Sangat mudah sekali. Orang berani menyampaikan sesuatu itu di depan pemimpin, sehingga jaraknya tidak berjarak menurut saya. Sangat mudah atau sangat lugas orang memberi jawaban terhadap pertanyaan, bahkan rebutan gitu kan. Betul. ingin menjawab dan maju ke depan. Kalau kita mengatakan bahwa salah satu hal yang sangat penting dari seorang tipe kepemimpinan adalah bagaimana meniadakan jarak antara pemimpin dan rakyat itu. Dan masyarakat tidak menganggap kekuasaan itu sesuatu yang tinggi, jauh begitu, sakral, bahkan ditakuti. Tapi sangat mudah, sangat cair begitu relasi hubungannya terbangun. Dan itu menurut saya salah satu pembelajaran penting dari seorang pemimpin ke depan, bagaimana tidak membangun jarak dengan rakyat. Dan itu menjadi modal utama untuk bisa mendengar apa yang menjadi concern dari masyarakat. Saya merasakan betul itu Pak, saya setuju betul, memang tidak ada gap yang begitu besar rasanya, bahkan meniadakan jarak itu, meniadakan gap itu antara Pak Presiden Jokowi dengan masyarakat, mendengarkan langsung apa keluhan mereka dan langsung memberikan respon cepat. Itu salah satu hal, sering kita melihat di berita, ketika ada keluhan apa langsung telepon menterinya. Nah itu Pak, itu kan itu salah satu cara menyelesaikan solusi makers kan, menyelesaikan masalah gitu. Karena apapun yang kita buat kebijakan di Jakarta itu belum tentu di dalam proses pelaksanaannya terlaksana dengan baik. Tugas pemimpin adalah memastikan itu berjalan. Nah, kalau ada kendala hambatan secara cepat diselesaikan. Nah, mungkin ini menjadi salah satu hal yang harus direpetisi oleh para pemimpin ya. Ketika para pemimpin, apa itu kepala daerah, itu datang turun ke lapangan, mengetahui apa yang menjadi masalah, dan pada saat itu memberikan solusi atas persoalan. Betul. Pak Presiden selalu melakukan ratas itu bukan hanya di Jakarta, di istana, tapi ratas itu bisa dilakukan di lokasi, di lapangan. Sehingga menteri-menteri juga bisa melihat situasi yang terjadi di bawah itu seperti apa. Itu sangat penting sekali menurut saya, bahwa dalam pembuatan kebijakan data informasi yang kuat itu sangat penting, sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat. Betul sekali, solusi maker selalu menghadirkan solusi, itu merupakan peran penting dari seorang pemimpin yang sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi. Saya masih ingat kemarin, salah satu masalahnya itu semua masalah Pak, beragam masalah, bahkan seperti waktu itu pungli yang diceritakan oleh para sopir truk itu langsung ditelepon Pak Kapolri, begitu sigapnya, begitu responnya, dan begitu perhatiannya Pak Jokowi ini. Nah, berbicara mengenai solusi dari masalah, salah satu hal yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi adalah birokrasi kita menjadi lebih mudah, lebih murah, biayanya yang dikeluarkan tidak tinggi, tidak berbelit-belit, hemat secara waktu, kemudian masyarakat ini terlayani dengan baik, dan itu pun juga membantu untuk investor datang, begitu Pak. Bagaimana penilaian Pak Ari terhadap birokrasi yang sudah berjalan saat ini, memang selalu diupayakan untuk bisa mengikuti arahan Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi salah satu yang sangat memperhatikan bahwa dunia saat ini sangat berubah ya, berubah sangat cepat gitu. Makanya kita bicara sekarang ini revolusi industri 4.0 kan. Betul. Cirinya apa? Dunia sekarang ini ya semakin kompleks persoalannya. Tidak bisa dilihat dari satu pandangan. Sangat interdependensi satu sama lain. Kemudian juga yang kedua, tidak hanya kompleks itu. Bahkan kita muncul ambiguity. Ada satu mode dilema-dilema dalam menyelesaikan masalah. Dilema apa itu Pak? Misalnya kalau satu keputusan bisa saja ada satu hal yang diuntungkan, yang lain juga dirugikan, itu kan harus ada satu cara untuk melihatnya. Itu ambiguitas namanya, dilema. Yang ketiga juga ada volatile. Volatile itu artinya sesuatu yang sangat fluktuatif. Situasi dunia sekarang ini kan juga sangat tidak mudah dilihat secara statis gitu ya, sangat dinamis, sangat bergerak, bergejolak gitu. Misalnya kita lihat harga BBM dunia sekarang, energi dunia, itu volatile, sangat bergejolak gitu. Dan yang keempat ya tidak bisa kita prediksi kapan akan terjadi stabilitas itu.
seperti pandemi ini juga kita nggak bisa ketahui kapan akan berakhir. Betul. Jadi menurut saya pemahaman dasar dari ASN itu kita harus mengetahui bahwa dunia sekarang itu adalah dunia yang sangat kompleks, ambiguity, tadi bergejolak dan penuh ketidakpastian. Itu yang kita hadapi. Apalagi kita ada master of disruption, yaitu teknologi digitalisasi yang kecepatannya luar biasa dengan Internet of Things, artificial intelligence. Kita bicara robotik, kemudian kita bicara virtual reality, kita bicara metaverse sekarang. Luar biasa perubahannya. Nah, dalam perubahan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ASN itu menurut saya satu harus punya vision dan juga core values ya. Karena kita punya satu fondasi dasar atau arah yang harus kita tuju ke depan itu harus seperti apa? Visionnya apa? Core values-nya apa? Nah, saya melihat dalam beberapa tahun terakhir ini sudah dikembangkan core values yang dibangun oleh ASN. Ya, misalnya ya berorientasi pada pelayanan. Ya, kalau dulu kan kita diwarisi warisan feodal dan warisan kolonial ya, dilayani. Sekarang harusnya melayani gitu. Berorientasi pada pelayanan. Kompeten, harmoni, kemudian juga adaptif gitu, kolaboratif. Berapa core values harus kita rumuskan, dan itu harus menjadi pegangan dari ASN menurut saya. Dalam dunia yang tadi sangat kompleks dan bergejolak tadi ya. Nah, yang kedua yang sangat penting juga ASN itu harus terbuka untuk belajar terhadap perubahan yang sedang terjadi. Jadi nggak bisa kita hanya bersifat tertutup atau statis dengan melihat perubahan yang sangat cepat. Dia harus terbuka sekali untuk belajar tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, adaptif terhadap teknologi, gitu. Karena kalau tidak kita adaptif terhadap teknologi, kita akan susah sekali melihat perubahan yang ada. Yang ketiga ya, menurut saya berorientasi pada hasil. Karena sekarang ini birokrasi ASN itu terjebak dalam proseduralisme ya, berorientasi pada prosedur yang kemudian akhirnya membuat ruwet sendiri gitu. Nah, harus ada orientasi pada hasil. Dampaknya pada masyarakat itu seperti apa? Nah, tentu yang untuk mencapai sesuatu yang berorientasi hasil harus deliver betul-betul apa yang kita rancang itu tercapai begitu ya, dengan tentu dengan inovasi, dengan agilitas yang cukup tinggi gitu. Jadi menurut saya dunia yang berubah ini harus direspon dengan cara baru. Tidak bisa dengan cara-cara lama yang Pak Jokowi mengatakan jangan merespon dengan cara monoton, dengan rutinitas, tetapi harus ada lompatan-lompatan yang harus dilakukan. Nah, ini yang kita sebut sebagai transformasi. Reformasi birokrasi harus dilakukan untuk merespon dunia yang berubah. Baik, reformasi birokrasi harus dilakukan. Itu memang erat kaitannya dengan penyediaan struktur infrastruktur masalah digitalisasi. Tapi tidak bisa dilepaskan juga bahwa intinya sebenarnya adalah peningkatan sumber daya manusianya, peningkatan karakternya, begitu Pak. Jadi memang pola pikirnya dirubah seperti yang dikatakan Pak Ari tadi, value ataupun core value-nya juga yang selama ini apa yang dijalankan memang tidak bisa lagi stagnan seperti itu, harus diubah. Nah, peningkatan karakter, pengubahan karakter yang begitu penting ini bagaimana Pak harusnya? Ya, itu pentingnya kita bicara pembudayaan ya, internalisasi. Karena core values itu kan tidak serta-merta akhirnya bisa menjadi ethos, menjadi culture, menjadi budaya birokrasi. Harus proses internalisasi. Internalisasi yang bisa dilakukan bisa dengan berbagai macam cara. Bisa dengan peningkatan kapasitas yang sekarang ini yang dilakukan oleh BPSDM, tentu dengan cara-cara baru gitu. Itu adalah cara bagian dari upaya untuk transformasi values gitu, atau transfer values itu. Tetapi transfer values itu tidak akan berguna hanya sekedar sebagai bahan pembelajaran, tetapi harus menjadi sebuah ekosistem kerja. Jadi ekosistem kerjanya juga harus berubah gitu. Jadi jangan sampai hanya dicangkoki dengan doktrin core values, tetapi teori tidak ada saja ya, Pak, teori saja, tapi ekosistem kerjanya tidak berubah. Seperti apa sih Pak ekosistem Misalnya, berubah yang ideal itu? Sistem prosedur kita juga harus berubah. Cara-cara kerja yang kemudian melayani itu harus diwujudkan di dalam sistem gitu. Dalam prosedur, gimana caranya membuat
proses pelayanan menjadi cepat gitu. Bagaimana memastikan akuntabilitas itu terjaga melalui sistem yang dibangun. Yang tentu sistemnya adalah sistem yang dibangun dengan cara-cara yang lebih sederhana. Nah, jadi ukuran-ukuran nilai itu diturunkan ke dalam sebuah kerangka sistem dan prosedur dan struktur bahkan. Dan cara kerja itulah yang kemudian harus berubah. Nah, kalau cara kerja berubah itu juga harus diikuti oleh ekosistem yang lain, misalnya space, kantor. Ya, kalau kita bicara soal kantor ASN sekarang ini kan tipikalnya kaku ya, rigid gitu, kotak-kotak. Ya, karena kita bicara ASN ya bicara kotak-kotak, kubikel, ruangannya sudah terpisah satu sama lain. Betul. Sehingga banyak orang mengatakan satu proses yang membuat ini tidak cepat maju adalah ego sektoral, kompartementalisasi. Karena itu ruangannya kotak-kotak itu. Harusnya sekarang kita harus berbicara soal sinergi, kolaborasi. Bagaimana membangun satu kerangka hubungan antar sektor itu yang lebih sinergi, lebih konsolidatif. Itu dimulai dengan apa? Mulai dengan ruang. Misalnya, jadi hal begitu dasar itu ya Pak ya? Bisa dilakukan seperti itu. Misalnya ruangannya mulai lebih bersifat integrated yang memungkinkan orang berinteraksi. Itu tidak ada sekat satu sama lain. Tidak ada sekat. Sekarang kalau kita lihat kantor-kantor dari perusahaan-perusahaan IT sekarang, modelnya kan transparan. Kemudian orang memungkinkan orang juga berinteraksi. Nah, itu saya kira salah satu hal yang sangat penting. Dan kemudian dari budaya kerja atau cara kerja. Cara kerja sekarang ini kan lebih banyak menggunakan basisnya adalah teknologi informasi ya, digital. Betul. Bahkan ada kecenderungan sekarang dengan pandemi 2 tahun terakhir ini orang lebih suka kerja di rumah gitu. Di Amerika itu ada kecenderungan baru, orang sekarang ini cenderung untuk beralih shifting dari bekerja yang dulu di kantor, suka kerja di kantor, mereka berangkat untuk kerja di kantor. Kemudian sekarang lebih suka bekerja di rumah. Mereka memilih pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Itu kan shifting yang luar biasa dari yang model office, yang kantor, ke model yang bisa dikerjakan secara digital. Ini terjadi shifting itu. Dan ini akan muncul terbiasa lagi setelah pandemi gitu. Bayangkan 2 tahun kita work from home ya. Kita sudah mulai bekerja dengan model work from home kan digitalisasi dengan Internet of Things gitu kan, semua dikerjakan dengan internet. Nah, ini akan menjadi satu budaya yang post pandemik akan terus berlanjut gitu. Ya, setelah pandemi orang sudah terbiasa untuk bekerja secara digital dan ini harus dirubah sistemnya. Ketika orang sudah mulai suka untuk bekerja dengan cara yang berbeda dengan masa lalu yang di office itu, tapi sekarang bekerja dengan cara digital. Tentu ini cara kerjanya berubah dan juga penilaian kerjanya juga berubah. Nggak bisa kalau dulu kan absensi misalnya jadi ukuran kan. Kalau orang datang pagi pas absen keluar absen begitu kan. Tapi dengan model digital itu sekarang nggak perlu absen. Yang penting kan outputnya. Apakah yang menjadi keluaran dari yang menjadi tugas dia itu bisa dijalankan dan bisa dikirim melalui internet tugas-tugas itu. Nah, shifting ini harus dibaca luar biasa terjadi di seluruh dunia dan saya kira akan mempengaruhi cara kerja kita ke depan. Tidak hanya cara kerja di birokrasi tapi juga cara kerja di pendidikan. Ini semua mengalami disrupsi dengan pandemi ini. Dan 2 tahun ini orang sudah terbiasa. Betul, semua berubah Pak. Ya, orang ada disebut dengan digital mobile. Di digital mobile itu kan orang tidak harus kerja di satu tempat, dia bisa kerja di berbagai tempat dengan sumber informasi yang sangat luar biasa banyaknya dari berbagai sumber, tetapi dia bekerja di ruang-ruang yang berbeda. Betul. Dan orang-orang sekarang juga seperti belajar dari dasar lagi Pak. Bahkan orang-orang mungkin yang senior termasuk mungkin ASN senior juga belajar kembali teknologi seperti apa dari basic lagi, dari dasar lagi Pak. Iya. Ya betul. Memang ada satu dalam tanda kutip pemaksaan untuk mengikuti ini karena ini satu hal yang nggak mungkin kita bisa lakukan dengan cara normal. Kalau nggak ada pandemi kan kita tidak melakukan akselerasi ini. Ya. Jadi ini ibaratnya satu yang dipaksa untuk berubah gitu. Nah,
ini yang kemudian membuat orang kemudian menikmati atau membiasakan diri dengan model ini. Dan ini banyak dilakukan oleh teman-teman digital migran ya, digital mobile itu tadi. Dia bekerjanya bisa di mana-mana gitu. Tapi hasil dari pekerjaan itu luar biasa karena dia bisa lebih produktif begitu. Nah, perkembangan ini harus dibaca di dalam tubuh birokrasi Indonesia dan inovasi-inovasi harus dilakukan. Saya pernah mendengar beberapa institusi seperti kementerian lembaga itu sudah mulai melakukan inovasi bahkan sebelum pandemi. Sudah mulai mengenalkan model-model, misalnya kita bicara soal big data, kita bicara soal blockchain, ada kita bicara soal bagaimana menyimpan data, itu sangat sederhana. Yang paling sederhana misalnya gimana cloud dan lain-lain itu sudah mulai dibiasakan di birokrasi bahwa penyimpanan data, bagaimana proses sharing pengetahuan, interaksi itu bisa dilakukan secara digital. Dan beberapa institusi sudah melakukan itu dan saya harap ini akan memunculkan apa yang disebut dengan smart office. Smart ASN tapi juga smart office. Smart ASN itu pengertiannya ya ASN yang sudah literasi digitalnya luar biasa dan itu digunakan untuk menopang kerjanya, tetapi juga lingkungan kerjanya juga mendukung yang kita sebut dengan smart office. Internetnya bagus, suasana kerjanya bagus dan nyaman, orang bahagia kerja di ruangan itu. Jadi penting Pak, karena faktor psikologis, faktor mental itu menentukan. Kita ASN bekerja dengan suasana yang tidak nyaman gitu, tidak bahagia kerja. Yang serba kaku. Tunjangannya kurang, tetapi suasana kantornya juga tidak bagus. Nah, itu yang penting bagi kita bahwa reformasi, transformasi itu harus menyeluruh. Gitu. Tidak hanya smart dalam pengertian literasi diperkuat, tetapi juga ekosistem dan cara kerjanya berubah. Dan space-nya juga berubah. Ya, saya sepakat, harus saling mendukung itu antara orangnya dengan tempatnya atau lingkungannya. Karena menurut saya itu yang menjadi kunci dari produktivitas. Coba kita harus bisa, mungkin DPSDM punya riset ya, atau melakukan kajian. Kalau kita merubah suasana kantor, cara kerja dirubah, apakah akan berkonsekuensi pada produktivitas dan inovasi? Saya yakin itu kan bisa terjadi, makin produktif. Karena kalau kita tidak merubah itu, maka suasananya tetap sama, ekosistemnya sama, transformasi akan tidak bisa kita lakukan. Lompatan itu kan kita tidak bisa lakukan. Baik, tadi sudah dikatakan oleh Pak Ari bahwa memang perubahan dunia ini sangat luar biasa, bahkan begitu cepat. Sehingga kita pun juga harus melakukan perubahan untuk bisa menyesuaikan diri dengan hal itu. Adakah hal-hal lain Pak mungkin, sehingga kemudian kita bisa sukses dalam masa era revolusi industri ini? Ya, tentu harus dibiasakan learning organization ya. ASN itu dan institusinya menjadi institusi yang terus belajar, berubah gitu. Karena kalau dia tidak, maksud saya begini, apa yang kita sebut sebagai knowledge yang bagus, skill yang bagus saat ini, itu belum tentu dalam 5 tahun ke depan itu sebagai sesuatu yang relevan. Akan muncul emerging skill, emerging knowledge gitu. Dan ini membutuhkan satu proses belajar. Maka saya berharap betul institusi birokrasi menjadi institusi yang juga institusi yang pembelajar, learning organization itu. Karena dia bisa mengikuti, beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu dengan sangat baik gitu. Nah, itu membutuhkan satu leadership yang terbuka. Jadi susah kita melakukan mendorong learning organization kalau leadernya itu tidak terbuka terhadap perubahan itu. Oleh karena itu ketika leader terbuka terhadap perubahan dan dia membuka ruang untuk belajar, maka pasti akan muncul inovasi dan kreativitas. Karena kalau dia tidak pernah belajar atau menganggap apa yang menjadi ilmunya di masa lalu itu sebagai sesuatu yang harus terus dijalankan, itu tentu akan statis dan tidak akan mampu berhadapan dengan perubahan yang sangat cepat ini. Baik, kita sudah dapatkan segala macam poin mengenai bagaimana kita harus bersikap, kemudian juga bagaimana perubahan yang harus dilakukan, terutama di masalah birokrasi tanah air ini. Tapi saya ingin sekali melihat ataupun juga mendengarkan sebenarnya prinsip hidup dari Pak Ari itu apa, sehingga mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bisa menjadi sebuah ilmu untuk kita semua.
Iya, saya hidup dalam kultur Bali ya. Jadi dalam kultur Bali itu salah satu filosofi yang penting menurut saya dan sangat mempengaruhi saya, kalau kamu tidak punya sawah, ya, punya lahan pertanian yang untuk kamu tanami, maka tanami dirimu dengan ilmu, dengan pengetahuan. Jadi prinsip itu mengharuskan kita, walaupun kita tidak punya background kekayaan yang cukup, tetapi kita akan semakin penting bagi kita dalam kehidupan ini untuk selalu nandurin karang awak. Itu istilah nandur karang awak itu menanam diri kita dengan ilmu pengetahuan. Itu satu filosofi yang penting menurut saya, yang harus kita jadikan pedoman. Kita nggak pernah berhenti belajar, dan saya sendiri menganggap ini filosofi yang sangat relevan dengan situasi saat ini yang berubah. Selalu tanami diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan baru, karena di situ akan membuat kita akan semakin kaya dengan berbagai sumber pengetahuan. Yang kedua, ini penting juga, mengguna dusun, berguna untuk bermanfaat bagi sekitar dan orang banyak. Jadi apapun yang kita miliki, sumber pengetahuan itu tidak akan sangat berarti, bermakna kalau sumber pengetahuan dan kita miliki itu tidak kita bagi dan kita gunakan untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kita. Nah, saya kira dua filosofi itu yang mempengaruhi saya, dan apapun yang kita miliki saya berupaya untuk jadikan itu sebagai modal saya untuk berbagi pada dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan ini kebetulan sama dengan filosofinya Kagama. Saya sebetulnya sebagai sekjen Kagama selalu di mana-mana saya mengatakan Kagama itu, keluarga alumni Gajah Mada itu harus gayeng, guyup, rukun, dan terakhir migunani. Migunani itu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, apapun yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh di UGM itu akan tidak bermakna apa-apa bagi kemanusiaan, karena itu tadi tidak migunani gitu. Jadi sama dengan filosofi yang saya dapatkan di Bali mengenai mengguna dusun itu. Berilmu dan bermanfaat, mungkin ini juga yang membuat Pak Ari tidak bisa meninggalkan dunia mengajar ya Pak ya, selalu membagikan ilmunya kepada para mahasiswa, kepada orang-orang begitu, sehingga dan kemudian saya mendorong bukan hanya berhenti pada ilmu, artinya kalau di Bali kami sebut sebagai sastra itu, tetapi harus betul-betul menjadi sastra paraga atau sastra dresta, ilmu yang kemudian bisa diwujudkan di dalam laku kehidupan maupun dalam sistem yang kita miliki, yang kita sebut sebagai knowledge base itu tadi. Bagaimana membuat ilmu itu bisa diturunkan ke dalam kebijakan, di dalam kehidupan sosial, dan itu bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kalau kita berhenti pada ilmu untuk ilmu, itu akrobatik pengetahuan gitu. Hanya untuk pamerin ilmu itu sesuatu yang enggak relevan. Ilmu itu harus betul bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk kemajuan kita bersama. Baik, terakhir mungkin Pak Ari, pesan untuk masyarakat yang menyaksikan podcast ini. Ya, era sekarang era yang luar biasa ya, kita sebut dengan disrupsi ya. Kecepatan revolusi industri 4.0 ini jauh lebih cepat dengan revolusi industri yang ada sebelumnya. Ya. Kita tahu revolusi industri ada revolusi industri pertama, kedua, ketiga itu. Dan kecepatan sekarang dan dampaknya revolusi industri 4.0 itu dahsyat sekali. Sehingga semua sektor kehidupan itu mengalami satu disruption ya, satu bentuk jungkir balik bahkan ya. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, saya kira kita dalam masyarakat itu tidak perlu terlalu khawatir dengan disrupsi itu, tetapi ada dua hal yang sangat penting. Pertama, kita kembali pada visi besar yang kita ingin bangun. Kalau kita ingin mengatakan bahwa ilmu pengetahuan teknologi yang maju itu akan kembali kepada esensi dasarnya, itu manusia dan kemanusiaan. Bagi apapun yang berkembang sekarang sangat cepat melalui teknologi, itu akan kembali pada pertanyaan dasarnya. Ini untuk kepentingan siapa kemajuan teknologi itu. Oleh karena itu, saya kira kita harus kembalikan kemajuan teknologi itu dengan mencari pertanyaan dasarnya,
untuk siapa? Tentu untuk manusia, untuk memajukan kemanusiaan kita. Itu yang saya kira harus menjadi pondasi bagi masyarakat, bahwa kemajuan teknologi harus bermanfaat bagi manusia. Kalau dia tidak bermanfaat, itu untuk siapa? Itu pertanyaan penting yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita harus bisa mendorong kemajuan teknologi, mengikuti kemajuan teknologi itu tanpa kehilangan akar budaya yang kita sudah miliki. Itu saya kira sangat penting sekali, bahwa kita di Indonesia itu memiliki budaya yang sangat adiluhung, dan itu saya kira menjadi satu heritage yang harus kita miliki dan kita gunakan untuk menjawab persoalan masa depan. Jadi jangan kehilangan akar budaya ketika kita maju dalam teknologi. Jadi beberapa negara yang besar yang maju di dunia ini, seperti kita tahu ada Jepang, ada negara-negara Eropa, dan bahkan yang paling jelas kita seperti Jepang dan Korea Selatan, itu walaupun di tengah kemajuan teknologi itu budayanya tidak hilang. Jadi bisa meramu antara tradisi dengan modernitas dengan baik. Bahkan tradisi itu menjadi embrio atau energi untuk kemajuan. Jadi di Jepang itu ya tidak kehilangan identitas kebudayaan mereka, dan dignity kebudayaannya sangat tinggi, kepribadiannya sangat luar biasa. Nah, Indonesia harus menjadi negara maju, negara yang modern ke depan tanpa kehilangan akar budaya. Nah, itu saya kira sangat penting sekali untuk kita menjawab persoalan hari ini dan masa depan. Selain persoalan untuk siapa tadi, ya kemajuan kita harus menjawab persoalan itu. Kalau tidak, kita kehilangan arah dalam melihat kemajuan. Bahkan kalau tidak hanya kehilangan arah, bengong melihat kemajuan, takjub. Setelah takjub, orang justru orientasinya sangat bangga justru produk-produk luar yang takjub dengan perkembangan di luar. Padahal itu bukan itu esensinya. Kita harus kembali bahwa teknologi yang kita kembangkan oleh bangsa ini untuk menjawab persoalan kita. Nah, itu kemandirian teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia harus kita bangun, dan ke depan harus menjawab persoalan di Indonesia, dan jangan hilangkan akar kebudayaan kita. Baik, karena percayalah dengan kekuatan dan juga potensi dari sumber daya manusia yang kita miliki, sumber daya alam yang kita miliki, kita tidak hanya ingin menjadi negara penonton saja. Tidak jadi penonton, jadi objek pasar dari teknologi lain. Itu saya kira hal yang ditekan Pak Jokowi itu. Jangan sampai dengan kemajuan teknologi seperti e-commerce sekarang ini, digitalisasi semua hal, akhirnya kita menjadi justru bukan pemain utamanya, tetapi justru jadi target pasarnya. Mereka itu kekuatan nasional kita harus kita bangun, baik itu mulai riset dan teknologinya kita harus lakukan, kesadaran kita untuk bangga menggunakan produk Indonesia itu harus kita lakukan, dan kita juga harus betul-betul punya identitas budaya yang kita hargai dan hormati, yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan itu menurut saya sebuah rasa percaya diri sebagai bangsa yang maju ya, karena mentalitas kita kan kadang-kadang mentalitas inferior kompleks, rendah diri. Betul, Pak. Merasa bahwa kita bangsa koloni seperti masa lalu gitu. Kita harus transformasi itu menjadi mentalitas sebagai bangsa pemenang gitu. Ya, baik. Pak Ari Dwipayana, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa bersama kami semua di sini, memberikan informasi, ilmu pengetahuan juga, dan juga inspirasi kepada masyarakat semua, kepada pemirsa. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ari ini bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat dan juga menggerakkan diri kita semua, diri pemirsa juga untuk bisa berubah, beradaptasi, mengikuti perubahan. Karena memang pemirsa buka mata, buka hati, buka pikiran terhadap seluruh perubahan yang ada. Tanggap, adaptasi, perbaiki diri, perbaiki komunikasi. Karena sesungguhnya tidak ada abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Saya Putri Viola pamit, kita akan jumpa lagi dalam podcast BPSDM berikutnya, Bikin Bangga Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa.